Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bagaimana pengoperasian Microsoft Word, ya aplikasi pengolahan kata. Ya sebenarnya banyak aplikasi pengolahan kata yang bisa kita temui, tapi yang familiar yang kita pakai sehari-hari adalah Microsoft Word. Aplikasi pengolahan kata lainnya misalnya nih ada WBS Office, LibreOffice, ABC Open Office, SoftMaker, dan lainnya banyak sekali. Nah, nanti yang akan kita fokuskan pada diskusi ini adalah pada Microsoft Word. Nah, Microsoft Office itu tidak hanya Microsoft Word, nah nanti ada Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan ini kita fokus pada Microsoft Word saja. Manfaatnya Microsoft Word ini banyak, ada bagaimana kita membuat dokumen secara cepat dan tepat, dokumen untuk di print, kemudian surat menyurat, variasi tulisan agar lebih menarik, kemudian kita bisa membuat pekerjaan itu lebih ringan, lebih menghemat waktu, tenaga, biaya, kemudian meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan sampai akhirnya mempercepat penyelesaian kinerja dari pekerjaan kita itu lebih efisien. Nah, ini perkembangan Microsoft Word. Ada Microsoft Office-nya itu mulai dari tahun 1983 sampai sekarang pada tahun 2019 ini yang terbaru. Ya, tentunya melalui banyak perubahan fitur atau penambahan atau upgrade fitur yang semula hanya sedikit sampai pada tahun 2019 ini yang terbaru. Langsung saja kita praktekkan terkait pengoperasian Microsoft Word. PPT ini sudah saya share di ilmu.wmm.ac.id bersamaan dengan PDF modul Microsoft Word. Ini beberapa panduan terkait mulai dari membuka Word sampai pada menutup Microsoft Word, mengeditnya, kemudian menambahkan kolom, tabel, sampai pada insert object, file manager ini ada juga. Kemudian kita pada fokus sesi ini kita fokuskan pada pendahuluan ini, pembuatan format dokumen, kolom, tabel yang file manager ini akan saya sajikan di sesi berikutnya. Nanti ada file manager, kemudian ada reference, pakai Mendeley, pakai Inode itu nanti di sesi selanjutnya saja. Karena butuh waktu sendiri yang lumayan panjang juga. Ini untuk pendahuluan di Microsoft Word itu tampilannya ini. Ada quick access toolbar-nya di pojok kiri atas. Ini mempermudah dalam kita membuat sekali klik gitu ya, yang posisi akses cepat di atas ini. Ini bisa kita tambahkan, juga bisa kita kurangi. Nanti prosedurnya ada nanti di selanjutnya. Ini menu bar, ini menu utamanya. Kemudian ini submenu. Menu bar ini punya submenunya ini, home, insert ini juga punya sendiri nanti, desain sampai pada view dan help. Selanjutnya ini atas ini adalah nama dokumen. Ini adalah kontrol Windows-nya, bisa kita minimize, kita maximize. Kemudian mistar ini mistar horizontalnya, ini mistar vertikalnya. Ini untuk mengukur misalkan kita mau tab buat di paragraf ada menjorok ke dalam, itu bisa kita lihat, kita atur juga berapa sentimeternya. Sesuai ya, tentunya sesuai format kaidah penulisan. Kemudian ini ada scroll bar vertikal dan horizontal, ini bisa kita scroll ke atas bawah, scroll ke kanan kiri. Ini status barnya, ada berapa word, berapa kata, ada page-nya, page 1 sampai page berapa. Ini zoom-nya, bisa kita zoom in, bisa zoom out, kita memperbesar atau memperkecil dari tampilan ini. Langsung saja kita praktek bersama. Sudah tidak asing lagi ya, pasti sudah sering menggunakan. Cara menggunakannya yaitu nanti dibuka
di Microsoft Word-nya, di klik kanan open, kemudian muncul seperti ini. Ini adalah file dengan tampilan awal. Ini new untuk membuka file baru, kita klik new seperti itu misalnya. Kemudian sebentar, kita balik ke file. Ini kalau mau open file baru di sini, browse, misalkan mau apa, yang mana, kita klik aja yang baru di mana. Nah, itu nanti akan tampilannya langsung muncul, atau di ini misalkan saya tampilkan. Nanti langsung muncul ini untuk tampilan kita membuka file yang lama. Saya close saja. Kemudian ini ada beberapa informasi, kemudian ada save untuk menyimpan file yang baru kita tulis, atau kita mau merubah nama file itu, kita klik save as ini. Merubah file simpanan baru, kita save as. Kemudian print ini untuk print, share kita bisa share kemana, ke cloud. Kemudian export ini bisa, tipe exportnya kita bisa PDF dan lain-lain. Close ini ya kita close, bisa kita keluarkan atau kita tombol silang yang kanan atas ini. Atau kita bisa memilih option ini. Ini tampilannya di Microsoft Word kita, misalkan ini di display, atau tampilan ini bisa muncul ketika ada apa ini, misalkan space seperti ini. Kalau kita centang ya nggak usah, nggak akan muncul. Kemudian ini coba kita ke menu customize ribbon. Customize ribbon ini kita bisa merubah tampilan menu barnya ini, menu utamanya ini. Ini bisa kita tambahkan, misalkan mau nambah apa, kita add ke sini. Ataukah mau kita nggak ditampilkan, bisa kita pilih sini seperti itu. Kemudian kita reset, kemudian klik OK. Atau ini ini yang mana mau kita hilangkan, ini diklik di remove, kemudian OK nanti bisa. Ini tampilan yang kita inginkan. Kemudian yang quick access toolbar ini yang pojok kiri atas ini sehingga muncul save, undo, sama redo. Karena yang kita tampilkan ini, kalau mau nambah lagi apa copy, misalkan add ini, kemudian ini OK, itu muncul di sini copy ini. Atau mau nambahkan main apa open, banyak sekali quick accessnya, quick print misalkan. Atau mau kita hilangkan ya, kita centang saja yang enggak kita inginkan, apa ini kita hilangkan. Kemudian show below. Di option kita balik ke optionnya, kita hapus yang enggak kita inginkan. Misal copy kita enggak ingin tampilkan, yang kita remove. Oke, seperti itu. Kemudian back lagi. Ini enggak kita tampilkan, bisa juga seperti ini. Atau tampilannya di bawah ini. Atau mau tampilan di atas ini seperti ini, bisa. Kita hilangkan, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian ini file sudah masuk ke home. Home ini ya seperti biasa, nanti ini ada copy paste, copy ini dasar sekali ini. Tinggal kita paste, ini sudah, saya rasa sudah yang ini. Kemudian ada tampilan fontnya, kita pilih saja font. Ini adalah dasar, ya saya rasa teman-teman bisa semua ini. Cuma ada beberapa saja kayak penulisan tabel, kemudian penulisan mail manager, itu yang perlu kita tekankan lagi. Ini bisa. Kemudian ini kalau mau besarkan secara cepat seperti ini, atau dikecilkan.
atau kita merubah case-nya, change case. Ini besar di awal dan kecil seterusnya, atau kecil semua, atau ke besar semua, atau capital each word. Itu, dan ini blok, miring, garis bawah. Saya rasa sudah ini, teman-teman, kalau dasar seperti ini. Ini kalau misal pangkat ya, nanti pangkat, atau di bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan mau tulisan yang agak ekstrim, agak ya untuk tampilan yang menarik seperti itu. Atau kita ini bisa juga di blok karena mau warna apapun atau no color, atau warna ini no color, atau mau mewarnai tulisannya seperti ini. Kemudian ini adalah untuk tampilan mau paragraf itu bentuknya tulisan center ataukah di lurus kanan kiri, ataukah lurus kiri kanan semua, ataukah lurus kiri semua, atau bisa ini kita buat bulat atau numbering, bullating atau numbering. Misalkan kita mau tulis seperti ini ya bisa. Ini saya rasa sudah, ini dasar sekali untuk yang ini. Kemudian ini colornya mau di blok satu yang kita blok ini mau warna apa nih bisa. Kemudian ini adalah untuk memberikan warna pada garis, misal tabel atau apa, atau di mana kita kasih garis seperti ini bisa. Seperti itu. Ini saya rasa sudah yang ini. Kemudian insert ada banyak. Nanti ada insert tabel, mau buat tabel, misalkan. Kemudian ada desainnya. Mau desain lebih banyak, ini ya ke bawah itu nih, ada banyak pilihan. Kemudian itu insert tabel. Mau ini ada mau buat covernya misalkan, ada banyak pilihan juga. Insert cover, teman-teman bisa pilih langsung. Nomor cover nih bisa pilih, banyak pilihan di dalamnya. Tuh kemudian ada mau insert gambar, picture ini bisa juga, atau shape, bentuk-bentuk ini bisa, mau apa, nah ini bisa, banyak sekali ini. Ada smart art, ada chart. Kalau mau buat chart bisa ini, mau yang bentuk mana, line ini misalkan. Nah ini masih proses, kita tunggu. Ada banyak ini, ada mau screenshot atau mau bentuk apa ini juga bisa. Itu ya, mana tadi insert. Nah, ini seperti ini. Kalau mau tambahkan link, ya kita klik link ini, kemudian kita pilih mana, brush, kita cari file yang akan kita masukkan yang mana. Misalkan notulen rapat, kita klik, kita masukkan, kita oke. Nah ini ada link-linknya seperti ini. Nah ini contohnya. Kemudian apalagi ini komen bisa kita, misalkan ini saya blog, kemudian saya komen, misalkan link notulen, misalkan seperti itu. Kemudian ini ada header itu atasnya untuk tampilan yang lebih menarik di bagian atas, di garis atau di garis luar dari tulisan yang kita tulis itu ada nanti tampilannya apa. Misalnya mau nulis nama ini name misalkan, dan ini kelas, misalnya kelas C, mau tampilan seperti ini bisa di bawah. Terusnya ini juga nanti ada
ke bawah, terusnya tanpa kita edit satu-satu. Itu kalau header yang atas, kalau footer yang bawah. Ada banyak pilihannya, nanti bisa dipilih aja. Nanti dieksplor aja, nanti dicoba praktek yang mana. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu nih terkait itu. Kemudian page ini halamannya, mau halaman di atas, mau halaman di bawah. Kalau mau halaman di bawah, klik bottom of page. Ini satu. Nah, bagaimana cara menuliskan ini, misalkan halaman 1 ini saya pengennya Romawi. Kalau yang ini tetap angka misalkan. Berarti ini 1, ini Romawi 1 gitu. Nah, caranya adalah kita klik di sini. Kemudian kita pastikan di insert itu, maaf, di layout. Itu dia breaknya adalah next page. Kalau sudah, nanti ini format yang sini sama yang format yang bawah itu bisa berbeda. Misalkan ini, yang 1 ini kita buat, kita blok, kemudian kita pilih page number, formatnya kita pilih yang Romawi ini. Nah, ini 1, nah ini 1, tetap 1. Nah, itu caranya untuk yang format halaman. Kemudian insert, ini sudah. Kemudian bisa tampilan insert, ada banyak pilihan di sini. Ada insert objek, textbook, kemudian ada insert lain sebagainya kayak tanggal, kemudian waktu bisa, atau tulisan. Misalkan tulisan ini. Kalau mau stylenya banyak ini bawah ini. Ada transition, melingkar dan sebagainya, ada banyak. Atau mau tulisan yang misalkan ini mau dibentuk tulisan vertikal. Ini saya rubah yang biasa dulu aja. Nih. Nah, ini bisa bentuk vertikal seperti ini, bisa tampilan seperti ini juga bisa. Dan seterusnya nanti bisa dicoba sendiri sampai pada menu insert. Ini sudah. Kalau mau tampilan ini equation, rumus-rumus itu bisa di sini. Desain rumus, mau nulis fraksinya, scriptnya, dan seterusnya. Atau di tampilan yang bawah, di tampilan bawah ini, panah ke bawah ini kita klik, kemudian more equation, ini banyak pilihannya. Kalau mau simbol ini kita klik more simbol, ini banyak pilihan. Itu kemudian draw ini bisa kita gunakan untuk ya coret-coret atau menggambar dan seterusnya. Nanti bisa dieksplor sendiri, dipraktikkan sendiri. Ini desain bisa kita mendesain watermarknya, ada tulisan background transparan di belakang kayak gitu, watermark. Kemudian kita mau page color dan seterusnya, ini bisa. Ini tuh desain warnanya, misalnya warna. Mau kita desain warna apa berbeda, kita bisa ini. Kita klik misalkan ini. Nah, ini berubah warna. Atau fontnya mau kita ganti seperti apa, Arial, Frank ini, nah, juga kan nanti berubah. Seperti itu. Kemudian layout ini bagaimana kita mengatur garis luar, border lah, ya, tepian kita ini. Mau di mana custom ini bisa kita pilih, mau yang atas 3 cm misalkan, yang sebelah kiri 4 cm misalnya, 4 cm. Ini 3 cm, yang lain juga 3 cm misalkan. Ini tergantung dengan format yang perlu dalam suatu tugas, kan ada tuh format masing-masing. Nah, itu nanti teman-teman ya tentukan saja, sesuaikan dengan
format masing-masing. Kalau ini 433 nih, bentuknya seperti ini. Ini kenapa di sini tampilannya seperti ini? Karena ini masih ada komen yang saya tulis tadi. Karena mau menghapus komen ya di review, ini di delete. Nah, seperti ini. Layout. Kemudian ini bisa kita tampilkan untuk potret atau landscape. Landscape memanjang kiri kanan. Kalau ya potret yang memanjang atas bawah. Kalau size ini ukurannya bisa bentuk A4, A3. Nah, kalau mau ngeprint disesuaikan dengan ukurannya. Misalnya ukuran kertasnya A4 ya kita pilih A4. Nah, kalau yang kolom ini adalah misalkan saya bilang, kolom ini adalah untuk membuat 2 kolom misalkan. Misal mau jurnal atau apa nih kan bisa kita buat 2 kolom atau 3 kolom atau 1 kolom biasa. Seperti itu. Kemudian spasi ini adalah kita pengen antar baris itu, misalkan ada banyak tulisan. Nah ini spasi. Kalau yang di home ini adalah spasi untuk antar baris, semakin rapat. Kalau ke atas, ketiga ke atas ini semakin renggang. Misalkan 1 nih. Kalau mau di tampilan layout, ini adalah spasi antar paragraf, bukan antar baris. Kalau yang antar baris tadi di home spacing. Kalau yang di layout ini spacingnya untuk antar paragraf. Itu. Nah, mau lebih kecil, lebih rapat, atau buffernya yang lebih besar, seperti ini. Ini contohnya. Kemudian reference, maaf masih ada lagi nih. Ini ada position, itu adalah gambar kita mau diposisikan seperti apa. Kita klik dulu positionnya. Kemudian kita pilih mau di antara garis, mau ataukah di belakang tulisan, mau di antara tulisan, mau di depan tulisan, ini bisa kita atur. Behind text, in front of text, dan seterusnya. Nah, kalau di belakang teks, berarti ini gambarnya nanti teks itu menumpuk di atasnya gambar ini. Kalau reference ini terkait penulisan sitasi dan daftar pustaka. Nah ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Bisa pakai EndNote atau pakai Mendeley. Ini sudah tersinkronkan dengan aplikasi ini, EndNote dan Mendeley. Enaknya di Word seperti itu. Jadi ini khusus, nanti teman-teman bisa download di Mendeley, aplikasi Mendeley atau aplikasi EndNote, nanti bisa kita sinkronkan dengan Word. Jadi nulis menurut sumbernya siapa, itu nanti bisa si A 2019, itu nanti enak, sudah sesuai style penulisan. Kemudian langsung kita klik insert citation, ada insert bibliografi. Ini langsung di daftar pustaka langsung muncul secara otomatis orang-orang yang kita insert, sumber-sumber yang kita insert tadi. Itu. Nah, ini kita akan bahas di satu sesi lagi sendiri karena panjang. Kemudian mailing ini juga nanti akan kita bahas di satu sesi sendiri. Nanti ada bagaimana cara kita membuat label, bagaimana kita membuat envelope, membuat surat, kemudian misalnya undangan dan sebagainya. Itu nanti enaknya di sini pakai mail merger. Jadi bisa kita nulis banyak surat nih kepada siapanya, ada 1000 orang. Nah kalau ngetik satu-satu ya susah. Nah enaknya itu nanti kalau pakai di sini kita sinkronkan dengan Excel, kemudian masuk nanti penamaannya bisa kita pakai mail manager ini tanpa kita ngedit satu-satu, tinggal cetak semua selesai. Ini akan kita bahas sendiri di sesi selanjutnya sendiri, reference, mailing juga di sesi berikutnya sendiri. Dan review ini gunanya untuk memberikan komentar misalnya. Ini mau saya kasih komentar, new komentar misalkan di sini. Tulis kayak tadi ini direvisi, misalkan mau kasih catatan untuk
mahasiswa yang bimbingan skripsi memang direvisi sehingga mahasiswa mampu melihat ya, diklik oh yang perlu direvisi ini begitu. Kalau mau menghapus ya dihapus ini seperti itu. Kemudian tampilan view. View ini tampilan dari Microsoft Word kita. Ini kalau kita centang kita hilangkan di rules hilang seperti ini. Jadi kadangkala tampilannya seperti ini jangan bingung kok hilang. Nah ini langsung balik ke view. Kita klik yang ruler ini. Atau mau ada tampilan garis-garis seperti ini juga bisa. Tapi kalau bingung ya nggak usah nih. Kemudian ada mode yang tampilannya ini mode normal seperti ini. Kalau mode read mode ini tampilan membaca seperti ini. Nah, tampilannya. Kalau tampilan seperti ini adalah tampilan web layout. Kalau tampilan normal seperti ini. Nah itu. Dan seterusnya nanti bisa dieksplor lagi. Terkait pengoperasian ini nanti kalau ada yang ditanyakan kita diskusikan di ilmu.umm.ac.id bisa via conference di menu situ nanti akan saya informasikan. Jika ada kendala nanti bisa kita meetings via Zoom. Nah itu nanti reference mailing akan kita bahas di sesi selanjutnya. Juga nanti ada penulisan tabel dan seterusnya itu juga nanti di satu sesi mengikuti dengan sesi mailing ini. Kalau sesi reference ini nanti akan satu sesi sendiri. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.